Babak 86, Kejutan Klan Li. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Baiklah kalau begitu, aku akan mengurus ini sendiri. Setelah mendengar keraguan Tang Ying, Duan Lingtian mengangguk ringan, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tang Ying, Duan Lingtian kembali ke Li Clan Estate. Semuanya seperti biasa. Namun, pada siang hari, Li Clan Estate benar-benar gempar. Grand Elder Li Clan telah meninggal di Misty Forest. Duan Lingtian awalnya tidak berencana untuk menonton adegan itu, tetapi Li Fei menyeretnya dan ke perkebunan Li Clan, lapangan latihan seni bela diri pelataran luar, dipenuhi orang. Melihat Duan Lingtian berjalan, kerumunan secara otomatis membuka jalan. Mengenai Duan Lingtian, yang berada di peringkat teratas daftar naga tersembunyi dan merupakan pilar dukungan masa depan klan Li, siapapun akan memberinya wajah. Fei kecil, tidak mungkin kamu menyeretku ke sini supaya aku bisa membuka jalan untukmu, kan? Sudut mulut Duan Lingtian berkedut saat dia bertanya dengan sedikit kecurigaan. Aku tidak melakukannya. Jangan bilang kamu tidak ingin datang menonton adegan itu. Kudengar anggota Wang Clan dari kota Triumph yang menemukan mayat Grand Elder, kematian Grand Elder akan menyebabkan Li King benar-benar kekurangan orang untuk diandalkan. Saat dia selesai berbicara, tatapan Li Fei sedikit rumit. Apa? Kamu khawatir tentang dia? Alis Duan Lingtian sedikit berkedut. Tidak. Aku hanya merenung, Li King sama denganku. Orang tuanya juga meninggal dalam musibah tahun itu, dan dia tinggal bersama kakeknya sejak dia kecil. Li Fei menggelengkan kepalanya. Jadi begitulah. Duan Lingtian mengangguk. Sementara itu, dia telah membawa dan Li Fei untuk berdiri di depan orang banyak. Di lapangan latihan seni bela diri, selain Liao, kelompok tetua klan Li hadir dan berdiri di belakangnya. Di seberang mereka, ada 7 orang dewasa muda berdiri, baik pria maupun wanita. Di antara dua kelompok orang, Grand Elder Li Tai berbaring di sana dalam keadaan menyedihkan. Selain tangan kanannya patah, tenggorokannya juga dibelah oleh senjata. Liao dan kelompok tetua klan Li tidak memiliki ekspresi yang sangat bagus di wajah mereka. Liao melihat ketujuh anggota klan Wang dan bertanya, pemuda dan wanita muda dari klan Wang, ketika Anda menemukan mayat Grand Elder, apakah Anda melihat sesuatu yang lain di sekitarnya? Patriark Li, kami memeriksa sekeliling, tetapi kami tidak menemukan apapun, kata salah satu murid Wang Clan. Terima kasih atas masalahmu. Karena ini masalah yang sangat penting, klan Li tidak dapat menghibur semua orang saat ini, anggaplah pil peningkat asal ini sebagai hadiah dari saya. Liao menarik sebotol pil peningkatan asal dan menyerahkannya. Murid Wang Clan menerima pil obat dengan ekspresi senang. Patriark Li, kami mengerti. Pamitan. 7 anggota klan Wang datang dan pergi seperti angin. Kakek. Tiba-tiba, teriakan melengking dan sedih terdengar dari luar kerumunan. Seorang pemuda berpakaian putih menabrak kerumunan dan berlutut di samping mayat Li Tai. Tubuhnya gemetar saat dia berteriak dalam hati. Itu justru Li King. Li King, jangan terlalu sedih dan terima perubahan yang tak terhindarkan. Klan Li kita pasti akan berusaha keras untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Kami akan memberikan keadilan Grand Elder, Patriark Liao menghibur. Menyelidiki. Anda tidak perlu menyelidiki, saya tahu siapa pembunuhnya. Petik 2. Mata Li King merah padam saat dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas. Kamu tahu. Liao tercengang. Li King, jika kamu tahu, kamu dapat berbicara, aku ingin tahu siapa yang berani membunuh Grand Elder Li klan kita. Apakah dia benar-benar berpikir klan Li kita mudah diganggu? Seorang lelaki tua di belakang Liao berkata, dengan suara rendah yang memiliki kemarahan tak terbatas bercampur di dalamnya. Ya, membunuh Grand Elder tidak berbeda dengan menamparkan wajah Li klan kita. Li King, kamu tidak perlu takut, kamu bisa berbicara. Aku juga ingin tahu, siapa yang memiliki keberanian luar biasa seperti itu. Petik 2. Jika kita dapat menemukan orang ini, kita harus mencabik-cabik tubuhnya menjadi 10.000 bit. Setiap Elder Li Clan dipenuhi amarah. Tatapan dari kerumunan di sekitarnya semuanya tertuju pada Li King. Mereka semua ingin tahu siapa pembunuh yang dibicarakan Li King. Akhirnya, tatapan Li King menyapu kerumunan. Pada akhirnya, itu menempel pada sosok ungu. Patriark, ini dia, Duan Lingtian. Li King menunjuk ke arah pemuda berpakaian ungu dengan wajah penuh amarah. Melihat Li King menunjuk padanya dan bahkan menyatakan dia sebagai pembunuh,
Ekspresi wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia menatap mata Li Qing dengan tenang dan sangat tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qing, semua orang yang hadir mengikuti jari Li Qing dan tatapan mereka semua tertuju pada pemuda berbaju ungu itu. Untuk sesaat, seluruh adegan kehilangan kendali. Apakah Li Qing marah? Dia benar-benar mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Duan Lingtian. Apa lelucon? Bahkan jika Duan Lingtian mengkonsumsi buah roh sekali dan tubuh kedagingannya memiliki kekuatan ekstra 2 mamut kuno dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, meskipun ia telah menembus ke tahap pembentukan inti, kekuatannya hanya dibandingkan dengan seniman bela diri di tingkat ketiga dari tahap pembentukan inti. Membunuh Grand Elder, yang berada di tingkat ke-8 dari Origin Core Stage, dengan kekuatan seniman bela diri formasi inti tingkat ketiga. Memikirkan Li Qing mampu mengatakan hal seperti itu. Dia tidak mungkin menjadi gila karena berita kematian Grand Elder, kan? Duan Lingtian, bagaimana itu mungkin? Li Qing ini tidak mungkin berpikir untuk menggunakan kekuatan klan untuk menyelesaikan dendam pribadi, kan? Saya mendengar bahwa selama kompetisi daftar naga tersembunyi, karena dia sombong, Duan Lingtian memotong jarinya, mungkinkah karena masalah ini? Bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatan klan untuk membalas dendam pada dendam pribadi, dia setidaknya harus menemukan alasan yang logis. Ia, sebenarnya menjebak Duan Lingtian sebagai pembunuh, siapa yang akan percaya itu? Diskusi orang banyak masuk ke telinga Li Qing dan menyebabkan ekspresinya menjadi sangat pucat. Saya tidak berbohong. Duan Lingtian adalah pembunuhnya, dia pembunuhnya. Li Qing berteriak, tiba-tiba berdiri dan bergerak. Dia meledak dengan seluruh kekuatan 3 mamut kuno, melintas ke arah Duan Lingtian seperti orang gila. Berenang langkah naga, jari neter gelap. Langkah pertamanya secara langsung adalah gerakan membunuh. Jarinya langsung menuju titik vital Duan Lingtian. Li Qing, ekspresi Patriark Liao berubah muram saat dia berteriak dengan suara rendah. Tapi bagaimana Li Qing saat ini memperhatikan Liao? Kamu tidak tahu batasmu sendiri. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin saat dia melangkah maju. Terlalu malas untuk menggunakan keterampilan bela diri, dia dengan santai mengayunkan tinjunya. 4 siluet mamut kuno mengembun di atasnya. Bang! Tinjunya terbang ke arah Li Qing dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari jarinya dan membuat Li Qing terbang. Li Qing dengan keras jatuh ke lantai dengan ekspresi jelek. Dia berjuang untuk berdiri dan ingin menyerang sekali lagi. Cukup, sosok tinggi Liao terhalang di depan Li Qing, tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Li Qing, jika kamu bisa membawa bukti, bicaralah. Jika kamu ingin menggunakan kematian Grand Elder sebagai sarana untuk menyelesaikan dendam pribadimu dengan Duan Lingtian, aku akan menghukummu sesuai dengan aturan klan sekarang juga. Jangan lupa, Grand Elder adalah kakekmu, tubuhnya bahkan belum kedinginan, tetapi kamu sudah sibuk mencoba membalas dendam. Bagaimana dia bisa mati dengan puas di dunia bawah? Kepala keluarga, Li Qing berlutut dengan sedih. Saya tidak menggunakan kematian kakek saya untuk membalas dendam atas dendam pribadi, dan setiap kata yang saya katakan adalah benar. Kalau begitu bicaralah. Mengapa Anda mengatakan Duan Lingtian adalah pembunuhnya? Liao bertanya, dengan suara berat. Tatapan semua orang yang hadir jatuh ke Li Qing. Patriark, karena kakek saya sudah mati sekarang, saya tidak akan terus menyembunyikan beberapa hal. Li Qing menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, selama pertemuan pemuda, Duan Lingtian memotong jariku dan secara praktis melumpuhkan jari neter gelapku. Kakek sangat marah tentang masalah ini, dan pada banyak kesempatan dia mengatakan bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Duan Lingtian. Mendengar apa yang dikatakan Li Qing, ekspresi Liao menjadi jelek. Li Tai, tidak peduli apa, masih Grand Elder Li Clan, tapi dia adalah orang yang berpikiran sempit. Kompetisi di perkumpulan pemuda daftar naga tersembunyi adalah sesuatu yang memiliki pengakuan terpadu dari 3 klan besar kota Aurora dan karenanya sangat adil. Terluka selama spar tidak dapat dihindari. Kerumunan menjadi gempar. Jadi Grand Elder adalah orang seperti ini. Saya bahkan berpikir bahwa Grand Elder berbeda dari kita, tetapi saya tidak berharap dia sama dengan kita. Sedemikian rupa sehingga keegoisannya bahkan lebih besar. Li Qing terluka oleh Duan Lingtian selama pertemuan pemuda, banyak orang menyaksikannya, dan Li Qing lah yang sombong dan Duan Lingtian tidak bisa disalahkan. Pikirkan tentang itu, Li Qing adalah satu-satunya cucunya. Untuk berpikir bahwa saya benar-benar menghormati Grand Elder sebelumnya, tetapi dia sebenarnya adalah orang seperti ini. Petik 2.
Duan Lingtian memiliki tatapan aneh. Apakah Li Qing ini idiot? Kakeknya sudah meninggal, dan dia benar-benar merusak nama kakeknya seperti ini. Dia bisa membayangkan jika Li Tai bangkit dari kematian, dia mungkin akan dimarahi habis-habisan oleh Li Qing. Namun, Li Qing saat ini sudah kehilangan semua alasan. Dia melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir ini, saya melihat Duan Lingtian pergi ke hutan berkabut setiap hari, jadi saya memberitahu kakek saya. Pagi ini, kakek saya mengikuti di belakang Duan Lingtian, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa yang kembali kepada saya adalah mayat kakek saya. Patriark, katakan padaku, jika pembunuhnya bukan Duan Lingtian, lalu siapa itu? Li Qing dengan histeris bertanya. Dia tidak menyadari, bagaimanapun, bahwa ekspresi Liao menjadi lebih gelap dari detik ke detik. Hua, praktis pada saat Li Qing selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar sekali lagi. Dia mengikuti Duan Lingtian ke hutan berkabut. Ini sepertinya tidak murni berencana untuk memberi pelajaran pada Duan Lingtian. Begitu Duan Lingtian memasuki hutan berkabut, bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan mencurigai Grand Elder. Grand Elder terlalu tirani. Jari Li Qing hanya terpotong, dan bahkan disambungkan kembali nanti, karena alasan ini, dia sebenarnya ingin membunuh Duan Lingtian. Grand Elder terlalu menakutkan. Semua ekspresi murid klan Li membeku sesaat. Dia telah mengikuti Duan Lingtian ke hutan berkabut murni untuk memberinya pelajaran. Hanya orang bodoh yang akan percaya itu. Li Qing, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa Grand Elder menjadi orang seperti ini? Wajah Liao muram saat dia berteriak dengan suara keras. Ya, saya percaya bahwa dengan cara Grand Elder selalu berperilaku, sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Aku juga percaya itu. Li Qing, jangan biarkan balas dendam membutakan matamu. Memfitnah kakekmu hanya untuk memuaskan keinginan egoismu sendiri untuk membalas dendam adalah sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tetua klan Li menyuarakan pendapat mereka. Apa lelucon? Ada begitu banyak murid Li klan yang hadir sekarang. Bahkan jika Grand Elder Li Tai benar-benar melakukan ini, mereka masih tidak akan mengakuinya, karena Grand Elder Li Clan tidak hanya mewakili seseorang, dia mewakili seluruh Li Clan. Patriark, aku tidak berbohong. Menyadari bahwa tidak ada yang mempercayainya, Li Qing segera menjadi cemas dan melolong. Cukup, Liao berteriak. Di mana penatua penegakan? Kepala keluarga. Di antara para tetua yang berdiri di belakang Liao, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar. Li Qing memfitnah Grand Elder Li Clan kami. Bawa dia pergi dan beri dia 30 pukulan dayung sebagai peringatan kepada anggota klan lainnya. Liao memerintahkan. Ya, Patriark. Penatua penegakan berjalan dengan langkah besar dan meraih Li Qing seperti bagaimana seekor elang akan menangkap seekor anak ayam. Patriark, aku mengatakan yang sebenarnya, aku mengatakan yang sebenarnya. Saat dia diseret oleh penatua penegakan, Li Qing terus melolong histeris. Babak 87, Leader. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Melihat Li Qing begitu keras kepala, gelombang kecaman terdengar dari kerumunan. Li Qing benar-benar sudah gila. Patriark jelas ingin merahasiakan masalah ini, tetapi dia benar-benar terus mengulanginya tanpa henti. Siapa lagi yang akan dihukum selain dia? Jika Grand Elder tahu bahwa cucunya akan melakukan ini padanya setelah kematiannya, aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan. Ya, bahkan jika Grand Elder memiliki keinginan untuk membunuh Duan Lingtian, itu masih demi dia. Grand Elder memiliki cucu seperti itu, bahkan di akhirat, saya khawatir dia tidak akan bisa mati dengan puas. Petik 2. Untuk berpikir saya digunakan untuk menghormati dia sebagai idola saya. Aku benar-benar buta. Kamu malah harus menjadikan Duan Lingtian sebagai idolamu. Dia adalah peringkat teratas dalam daftar naga tersembunyi tahun ini. Apalagi dia baru 16 tahun, jadi dia pasti akan menjadi peringkat teratas dalam daftar naga tersembunyi 2 tahun ke depan. Saat mereka mengutuknya, mereka tidak lupa membandingkan Duan Lingtian dengan Li Qing. Semuanya masih baik-baik saja sebelum mereka memulai perbandingan. Tapi begitu mereka membandingkan, Li Qing diinjak-injak dan dicabik-cabik. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu populer sekarang. Li Fei memandang Duan Lingtian. Itulah mengapa bisa menjadi istriku adalah keberuntunganmu. Duan Lingtian tertawa licik. Pei, ketika Li Fei memperhatikan Ke-er menatapnya sambil tersenyum, dia langsung tersipu. Tuan muda, haruskah saya memanggil kakak Li Fei,
Nyonya muda, mulai sekarang. Keer tersenyum ringan. Keer, dia menyesatkanmu. Pipi Li Fei, yang sudah memerah, sekarang tampak sangat merah sehingga darah akan menetes setiap saat. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawanya. Tiba-tiba, alisnya berkedut. Duan Lingtian, dalam 1 jam, aku akan datang mencarimu di rumahmu. Ini adalah energi asal Patriark Liao yang diringkas menjadi suara, jadi hanya Duan Lingtian yang bisa mendengarnya. Duan Lingtian melirik Liao sebelum mengangguk ringan. Dia sudah siap di dalam hatinya. Bahkan jika Liao berpikir bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, karena Li Qing telah berbicara menentangnya sedemikian rupa, klan Li akan mulai dengan dia untuk menemukan si pembunuh. Kerumunan di lapangan luar lapangan latihan seni bela diri perlahan bubar. Ayo keluar untuk berputar-putar. Saya perlu membeli beberapa barang, saran Li Fei. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Duan Lingtian tersenyum meminta maaf. Alis indah Li Fei merajut saat dia bertanya, dengan sikap tidak puas, apa yang harus kamu lakukan? Patriark memadatkan origin energinya menjadi suara lebih awal dan memberitahuku bahwa dia akan datang mencariku di rumah dalam 1 jam, kamu tidak bisa mengharapkanku untuk melawan Patriark, kan? Duan Lingtian tertawa getir. Apa, Patriark sedang mencarimu? Tidak mungkin dia benar-benar mengira kamu membunuh Grand Elder, kan? Petik 2. Li Fei tercengang. Keer memiliki ekspresi khawatir juga. Jangan khawatir, Patriark mungkin hanya ingin bertanya apakah aku punya petunjuk. Bahkan kalian berdua tidak percaya ketika Li Qing berkata aku bisa membunuh Grand Elder, apalagi Patriark, kata Duan Lingtian, dengan sikap acuh tak acuh. 1 jam kemudian, Patriark Liao tiba pada waktu yang disepakati. Duan Lingtian menghiburnya di halaman rumahnya. Duan Lingtian, aku tahu berdasarkan kekuatanmu bahwa sangat tidak mungkin bagimu untuk menjadi pembunuh Grand Elder, tetapi karena Grand Elder mengikuti di belakangmu, apakah kamu melihatnya? Liao langsung ke intinya. Dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Duan Lingtian. Dia awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat dari Li Qing. Tapi siapa yang tahu bahwa selama pertemuan pemuda, dia benar-benar mengalahkan Lin Zuo dari klan Lin dan Xiao Yu dari klan Xiao. Lupakan Lin Zuo. Xiao Yu bukan hanya jenius teratas klan Xiao dalam 100 tahun terakhir, dia adalah jenius teratas kota Aurora dalam 100 tahun terakhir. Bahkan dia, Patriark klan Li, akan sering menghela nafas. Jika Xiao Yu adalah anggota klan Li, betapa menyenangkannya itu. Dan sekarang Duan Lingtian telah mengalahkan Xiao Yu, benar-benar memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Yang paling penting, Duan Lingtian baru berusia 16 tahun. Lebih muda dari Xiao Yu selama 2 tahun. Dia bisa membayangkan bahwa ketika Duan Lingtian berusia 18 tahun, kekuatannya pasti akan lebih kuat, meninggalkan rekan-rekannya jauh di belakang. Patriark, aku tahu maksudmu. Saya memasuki hutan berkabut untuk berburu binatang buas dengan sepenuh hati, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang salah, saya juga tidak melihat Grand Elder. Terlebih lagi, dengan kekuatan Grand Elder, jika dia ingin mengikutiku, mustahil bagiku untuk menyadarinya. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memiliki ekspresi mengejek diri sendiri. Saya mengerti ini. Saya hanya mengajukan pertanyaan rutin. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat Grand Elder, Anda tidak perlu mempedulikannya, bagaimanapun juga, dia adalah seniman bela diri Origin Core. Dengan bakat alami Anda pasti bisa melampaui dia sebelum usia 30 tahun. Liao dengan ringan mengangguk dan menghibur pada saat yang sama. Aku akan bekerja keras. Duan Lingtian mengangguk, tatapannya tegas seperti baja. Liao ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Juga, tentang waktu lain, aku harap kamu tidak keberatan. Aku hanya melakukan itu demi wajah Li Clan. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian saat ini bukan lagi Duan Lingtian dari sebelumnya. Mampu naik ke puncak daftar naga tersembunyi pada usia 16 tahun. Sejak munculnya daftar naga tersembunyi kota Aurora, ini adalah yang pertama. Duan Lingtian dapat dianggap telah membuat sejarah. Saat ini, bahkan jika Duan Lingtian hanya seorang murid keluarga cabang, dan hanya seorang murid dengan nama keluarga lain, dia masih layak mendapat perhatian klan Li. Patriark, kamu terlalu khawatir. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Liao menarik setumpuk uang perak dan meletakkannya di atas meja sambil tersenyum ringan. Perak ini adalah ekspresi kecil niat baik dari klan. Patriark, ini. Duan Lingtian tercengang.
Uang kertas perak ini adalah pecahan terbesar, satu uang kertas bernilai 10.000 perak. Tumpukan tebal dan berat ini mungkin sekitar 1 juta perak. Kamu membawa kehormatan bagi klan selama daftar naga tersembunyi tahun ini, dan ini adalah hadiah klan untukmu. Aku sudah berbicara dengan 3 tetua alkemis klan. Jika Anda membutuhkan sesuatu untuk disempurnakan, Anda dapat membeli bahan Anda sendiri dan meminta mereka untuk memperbaikinya untuk Anda. Mereka tidak akan meminta uang dari Anda. Liao tersenyum ringan. Ditempatkan pertama di daftar naga tersembunyi adalah suatu kehormatan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun di klan Li dalam 10 tahun terakhir. Kali ini, Duan Lingtian membawa wajah hebat ke klan Li. Mengingat kembali ketika dia bertemu dengan klan Xiao dan leluhur klan Lin dan melihat ekspresi iri dan cemburu mereka, dia merasakan gelombang kepuasan di hatinya. Terima kasih, Patriark. Duan Lingtian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika Anda ingin memperbaiki senjata, Anda dapat mencari Penatua Lide. Anda berhubungan baik dengan Li Fei, jadi saya pikir karena pertimbangan terhadap Li Fei, dia akan bersedia untuk memperbaiki senjata roh untuk Anda, lanjut Liao. Lide. Duan Lingtian bingung. Patriark, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Lingtian benar-benar ingin aku memperbaiki senjata roh untuknya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa lama ini, aku akan tetap membantunya. Tepat pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar, memecah keheningan sesaat. Duan Lingtian melihat Li Fei mendukung kakeknya saat mereka perlahan berjalan. Duan Lingtian akhirnya sadar. Jadi ternyata kakek Li Fei adalah tetua Li Dei yang diucapkan oleh Patriark. Matanya berkilat-kilat dengan jejak emosi yang tergerak. Dia tahu bahwa pasti Li Fei khawatir dia akan menderita kerugian, jadi dia membawa lelaki tua itu untuk membantu merawatnya. Penatua Lide. Melihat lelaki tua itu, Liao buru-buru berdiri. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Klan Li memiliki 3 alkemis kelas 9. Namun, setelah ayahnya, Patriark sebelumnya, pergi, hanya ada Li De sebagai satu-satunya pengrajin senjata kelas 9. Patriark, Anda tidak harus berdiri di atas formalitas, kata Li De acuh tak acuh. Tiba-tiba, pupil Liao mengerut. Tatapannya jatuh pada lambang persekutuan pengrajin senjata di Li De. Kelas 8 merah yang menusuk di atasnya menyebabkan hatinya bergetar. Liao menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya, dengan sikap yang sedikit tidak tenang, Penatua Li De, kamu telah menerobos untuk menjadi pengrajin senjata kelas 8. Mata Patriark memang tajam. Li De dengan ringan mengangguk. Mendapatkan konfirmasi, napas Liao menjadi tergesa-gesa, dan dadanya naik turun seperti kembung. Menurut apa yang dia ketahui, di kota Aurora di masa lalu, hanya ketua serikat persekutuan pengrajin senjata yang merupakan pengrajin senjata kelas 8. Tapi sekarang klan Li mereka sebenarnya memiliki pengrajin senjata kelas 8 juga. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Selamat, Penatua Lide, atas pencapaian keinginanmu menjadi pengrajin senjata kelas 8. Karena tetua Li Dei memiliki masalah untuk didiskusikan dengan Duan Lingtian, aku pergi dulu, kata Liao kepada Li De, lalu dia mengangguk ke Duan Lingtian dan Li Fei sebelum pergi. Dia tidak mempersulitmu, kan? Li Fei bertanya dengan prihatin. Tidak, Patriark datang untuk memberiku sejumlah uang. Duan Lingtian melihat ke arah tumpukan uang perak di atas meja. Li Fei pergi dan memeriksanya sejenak sebelum berseru, 1 juta perak, Patriark benar-benar murah hati. Lingtian, kekayaan bersihmu saat ini mungkin akan segera lebih tinggi dari milikku. Li De tertawa. Kakek, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Anda hanya menyempurnakan senjata untuk orang-orang di dalam klan yang digunakan dan tidak benar-benar mengambil biaya apapun untuk pekerjaan Anda, jika tidak, kekayaan Anda mungkin tidak terhitung sejak dulu. Petik 2. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal-hal yang dia temukan dari Li Fei. Sepertinya Fei menjualku sejak lama. Hati para gadis harus tinggal bersama pria mereka. Saat dia selesai berbicara, Li De menghela nafas. Seorang gadis dewasa tidak bisa disimpan di rumah lagi. Li Fei buru-buru meraih lengan Li De saat dia berkata, dengan sikap manja, kakek, apa yang kamu bicarakan? Aku akan selalu menjadi cucumu yang cantik. Penatua Li De. Mendengar aktivitas, Li Rou berjalan keluar dari kamarnya dan menatap lelaki tua itu dengan sedikit hormat. Kamu Ibu Lingtian, kan? Anda memiliki putra yang baik. Li De mengangguk pada Li Rou dan tersenyum, ekspresinya ramah. Elder, Anda terlalu baik, kata Li Rou rendah hati.
Lide tersenyum ringan saat dia bertanya, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin menanyakan pendapat Anda tentang suatu hal. Dengar, Ling Tian dan cucu perempuan saya dapat dianggap saling mencintai, jadi mengapa kita tidak menetapkan pernikahan untuk mereka? Bagaimana, kakek? Li Fei tersipu. Dia tidak menyadari keputusan Lide. Apa? Kamu tidak ingin menikahi Ling Tian? Lide menggoda. Kakek, kamu menggertak Fei. Li Fei menurunkan pendengarannya, tidak berani menatap Li Rou atau Duan Ling Tian. Penatua, saya tentu tidak akan menolak masalah ini. Sejauh yang saya ketahui, tidak apa-apa selama Tian senang. Tetapi saya masih harus memberitahu Penatua, putra saya telah menikah lagi sebelumnya, kata Li Rou. Aku tahu ini, itu gadis KR, kan? Li De mengangguk. Salam Penatua. Pada saat ini, KR telah mendengar suara itu dan keluar juga. Dia membungkuk pada pria tua itu. Seperti yang diharapkan, seorang gadis baik dengan penampilan cantik dan pikiran cerdas, Ling Tian benar-benar beruntung. Lide menilai KR sejenak, dan di bawah tatapan lembut dan gelisah KR, dia tersenyum puas. Babak 88, Membakar Kecemasan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Setelah orang tua dan kakek nenek memperbaiki pernikahan Duan Ling Tian dan Li Fei, mereka berkumpul untuk makan malam malam itu. Setelah makan malam, Duan Ling Tian menemani pasangan kakek dan cucunya kembali ke rumah. Orang tua itu masuk akal dan kembali ke kamarnya dulu. Fei kecil, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tunanganku. Duan Ling Tian tertawa licik. Fei, ini hanya perbaikan, kami belum benar-benar menikah. Petik 2. Li Fei memutar matanya ke arah Duan Ling Tian. Mata Duan Ling Tian terbakar saat dia mengukur tubuh panas Li Fei, menelan seteguk air liur, dan berkata dengan rakus, kakek telah mengatakan bahwa dalam 2 tahun, begitu aku berusia 18 tahun, kita akan menikah. Fei kecil, mengapa tidak tidur di sini malam ini? Petik 2. Kamu berharap. Li Fei memiliki ekspresi waspada, bergerak dengan anggun saat dia bergegas ke kamarnya, dan menutup pintu dengan keras. Duan Ling Tian hanya bisa pergi sambil tertawa getir. Ketika dia kembali ke rumah, Duan Ling Tian memperhatikan bahwa KR masih menunggunya. Gadis bodoh. Duan Ling Tian mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang KR saat dia menariknya ke dalam pelukan dan membawanya kembali ke kamarnya. Tuan muda. Tepat ketika Duan Ling Tian hendak pergi, KR memanggilnya dengan ringan. Apa masalahnya? Duan Ling Tian bertanya-tanya. Tuan muda, temani KR malam ini, oke. KR berkata, dengan cara yang halus dan menyentuh. Setelah melepas pakaian luarnya dan naik ke tempat tidur, Duan Ling Tian memeluk KR di tangannya saat dia bertanya, dengan nada lembut, gadis bodoh, ada apa? Tuan muda, ketika Anda memiliki kakak Fei Fei di masa depan, apakah Anda tidak menginginkan KR lagi? Gadis muda itu mengungkapkan kekhawatirannya. Gadis bodoh, ingat ini, kamu milikku seumur hidupmu. Tidak ada yang bisa mengubahnya, tempatmu di hatiku adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, mengerti? Duan Ling Tian memeluk gadis muda itu dan menghiburnya dengan ringan. Itu tidak biasa bahwa dia tidak melakukan hal lain padanya. Tuan muda, gadis muda itu dengan erat memeluk Duan Ling Tian saat dia tertidur lelap. Pagi-pagi keesokan harinya, saat sarapan. Bu, KR, aku akan keluar selama beberapa hari. Jangan menungguku di malam hari beberapa hari ke depan ini dan tidur lebih awal, kata Duan Ling Tian sebelumnya. Hati-hati, Li Rou mengangguk. Meskipun Duan Ling Tian tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, dia tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk dihadapi. Putranya telah dewasa, dia bukan lagi bayi elang yang dulu meringkuk di bawah sayapnya. Tuan muda, kapan Anda akan kembali? Tanya KR. Duan Ling Tian merenung sejenak sebelum berkata, dalam 4 hari, jika Fei kecil datang mencariku, beritahu dia. Dia berencana untuk pergi ke Triumph City. Saat ini dia memiliki kedudukan di klan Li, dia bahkan telah mendapatkan perlindungan dari satu-satunya pengrajin senjata kelas 8 Li Klan, yang berarti bahwa dia tidak perlu takut klan Wang kota Triumph membawa ikan yang lolos dari jaring, untuk datang mengecam kejahatannya. Namun demikian, dia tidak ingin mengekspos dirinya di depan klan Wang. Begitu dia terungkap, klan Li bisa melindunginya untuk beberapa waktu, tapi itu tidak bisa melindunginya untuk selamanya. Dia harus membasmi sumber masalahnya untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah keluar dari perkebunan klan Li, Duan Ling Tian melepaskan lambang klan Li dari pakaiannya dan meletakkannya di dalam cincin tata ruangnya.
Cincin tata ruang telah ditutupi dengan lapisan logam berwarna abu-abu gelap oleh Duan Lingtian menggunakan metode penyempurnaannya. Sekarang terlihat seperti cincin biasa, dan karena itu dia dengan nyaman memakainya di tangannya. Setelah pergi ke pasar perdagangan dan membeli seekor kuda dan beberapa jatah kering untuk dimakan dalam perjalanan, Duan Lingtian meninggalkan kota Aurora. Aurora City, Aqua Mist City, dan Triumph City berada dalam posisi segitiga yang mengelilingi Misty Forest di dalamnya. Jarak dari Aurora City ke Triumph City tidak lebih pendek dari jarak perjalanan pulang pergi ke Misty Forest dan kembali ke Aurora City. Bahkan jika dia berlari kencang ke Triumph City dengan kudanya, itu masih akan memakan waktu 8 atau 9 jam. Duan Lingtian berangkat di pagi hari dan melewati hutan berkabut pada siang hari, lalu menuju sisi lain jalan besar dengan cepat. Senja, garis besar kota kemenangan muncul di depan mata Duan Lingtian. Di bawah suasana hatinya yang gelisah, dia memacu kudanya untuk melaju lebih cepat dan berlari kencang. Pergi, pergi. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian mendengar dua suara datang dari belakangnya, satu laki-laki dan satu perempuan. Berbalik untuk melihat, dia melihat seorang pemuda dan gadis muda berlari kuda mereka. Mereka berlari dengan liar, kecepatan mereka sangat cepat. Pemuda dan gadis muda itu berusia sekitar 17 tahun. Pakaian mereka sangat indah, jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Kuda Vergana. Tatapan Duan Lingtian dengan cepat turun ke atas kuda-kuda halus di bawah mereka. Dia bisa melihat kedua kuda itu mengeluarkan tetesan darah saat mereka berlari kencang. Dalam hal kecepatan, mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan kuda di bawahnya. Kuda Vergana, satu bernilai 10.000 emas, dan mereka sangat langka, pikir Duan Lingtian dalam hatinya. Di benua awan, satu emas akan sama dengan 100 perak. Dengan kata lain, kuda Vergana bernilai 1 juta perak. Bahkan 3 klan besar Patriarchs of Aurora City tidak begitu boros. Dia menduga bahwa sepasang pemuda ini bukan dari 3 kota yang mengelilingi hutan berkabut. Mungkinkah mereka dari County City? Kerajaan Langit Merah Tua dibagi menjadi 18 kabupaten. 18 kabupaten ini memiliki 18 kota kabupaten masing-masing pada skala yang hanya kalah dengan kota kekaisaran. Dan di bawah setiap kota kabupaten, ada 81 kota kecil. Berhenti. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian menghentikan kudanya dan membuatnya melompat ke sisi jalan. Dia tidak mau terlibat masalah yang tidak diinginkan. Tapi terkadang, meskipun dia tidak menginginkan masalah yang tidak diinginkan, itu tidak berarti orang lain tidak akan memprovokasi dia. Saudari Ru, apakah Anda melihat orang biasa itu di depan? Takut ke pinggir jalan hanya dengan memperhatikan kita. Pemuda yang dengan gila-gilaan memacu kudanya tertawa terbahak-bahak. Dia takut dia akan terlempar oleh kuda Vergana kita. Gadis muda itu juga tertawa. Tatapan pemuda itu berkedip ketika dia bertanya, Saudari Ru, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Bagaimana kita akan bersaing? Gadis muda itu juga tertarik. Kita akan lihat siapa yang bisa mencapai sisi rakyat jelata lebih dulu dan menjadi yang pertama memukulnya dari kudanya dengan cambuk kuda mereka, bagaimana? Pemuda itu tertawa. Oke, pergi. Gadis muda itu menjawab saat cambuk kudanya turun ke kuda Vergananya. Segera, kuda Vergana berlari kencang seperti angin. Saudari Ru, kamu tidak tahu malu. Seru pemuda itu sebelum mengikutinya. Duan Lingtian secara alami tidak mendengar percakapan mereka. Duan Lingtian melihat dari jauh ke arah pemuda dan gadis muda yang berlari kencang dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya setelah mereka lewat, karena dia ingin menghindari masalah yang tidak diinginkan. Tiba-tiba, suara mendesing. Gadis muda itu memimpin saat dia melewati Duan Lingtian terlebih dahulu, menimbulkan gelombang angin kencang. Tiba-tiba, ekspresi Duan Lingtian berubah muram. Dia memperhatikan cambuk kuda di brengsek tangan gadis muda itu karena diliputi oleh origin energi. Itu benar-benar mencambuk ke arahnya, berkedip lurus ke wajahnya. Di atas gadis muda itu, dua siluet mamut kuno terbentuk. Seorang anak berusia 17 tahun di tingkat pertama tahap pembentukan inti. Suara mendesing. Cambuk kuda itu belum tiba di depannya, tapi dia sudah bisa merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya saat cambuk itu mendekat, menyebabkan dia merasakan sedikit rasa sakit. Ekspresi Duan Lingtian tenggelam. Dalam sekejap mata, tangannya terulur. Meledak dengan kekuatan yang mendekati kekuatan 3 mamut kuno, dua siluet mamut kuno terbentuk di atas Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan mudah menangkap cambuk kuda itu.
Gadis muda itu jelas tidak menyangka Duan Lingtian bisa menangkap cambuknya. Pada saat yang sama dia tercengang, dia tanpa sadar mencoba menarik cambuk kuda dari tangan Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Bang! Kuda Vergana terus berlari dengan sendirinya, tetapi gadis muda itu, bagaimanapun, ditarik dari kudanya oleh Duan Lingtian dan mengeluarkan tangisan nyaring. Kakaru, berhenti. Ekspresi pemuda yang mengikuti dari belakang berubah saat dia menghentikan kudanya, dengan cepat melintas ke sisi gadis muda itu, dan mendukung gadis muda itu berdiri. Kakak ketiga, itu menyakitkan. Wajah gadis muda itu pucat. Orang biasa, apakah kamu tahu siapa kami? Wajah pemuda itu muram dan suaranya sangat dingin dan acuh tak acuh. Duan Lingtian mengerutkan kening dan dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak tahu dan saya tidak tertarik untuk tahu. Kamu mencari kematian. Wajah pemuda itu terdistorsi dan tubuhnya tersentak, terbang lurus. Seketika, 4 siluet mamut kuno muncul di atas pemuda itu, mengungkapkan kultivasinya. Tingkat ketiga dari tahap pembentukan inti. Duan Lingtian sedikit tergerak. Tingkat ketiga tahap pembentukan inti pada usia sekitar 17 tahun. Bakat alaminya bahkan lebih abnormal dari Xiao Yu. Bang! Pemuda itu berlari ke depan, kecepatannya seperti kilat, dan menamparkan telapak tangan yang mengenai kuda di bawah Duan Lingtian. Wajah Duan Lingtian berkedut saat dia menendang tubuh kuda dan melompat. Kuda itu mengeluarkan teriakan melengking saat terbang keluar dan kemudian berbaring di sana tanpa suara. Mati! Mati! Tatapan sedingin es pemuda itu menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Suara mendesing. Tubuhnya terbang seperti angin saat telapak tangannya ditampar sekali lagi. Lebih dari 10 gambar telapak tangan yang terkondensasi dari origin energi membentuk garis di udara, bersiul saat turun, dan menyelimuti Duan Lingtian. Keterampilan bela diri profound rank tingkat tinggi pada tahap kesempurnaan. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Keterampilan bela diri ofensif pemuda itu tidak sedikit lebih lemah dari dimensi lengan Xiao Yu. Dikombinasikan dengan kultivasi pemuda yang memiliki level lebih tinggi dari Xiao Yu, bahkan Xiao Yu akan kesulitan untuk menerima serangan telapak tangan dari pemuda itu. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menabrakku kesialanmu. Mata Duan Lingtian dingin saat dia bergerak maju dan mencegat serangan itu. Meledak dengan kekuatan hampir 5 mamut purba. Seni menggambar pedang. Suara mendesing. Pedang ungu gelap bersinar seperti bayangan yang mengikuti tangannya. Ah! Pemuda itu mengeluarkan teriakan melengking saat tubuhnya diledakkan terbang. Dia jatuh di tanah jauh dalam keadaan menyesal dan berguling-guling di tanah kesakitan. Sebuah lengan yang terpotong di bahu jatuh ke tanah. Kakak ketiga. Gadis muda itu kacau. Kakek Huai. Gadis muda itu memanggil dengan sedih, suaranya menyebar jauh. Seketika, Duan Lingtian dengan jelas melihat bahwa jauh di belakang di jalan, ada sosok tua yang berlari kencang. Di bidang penglihatan Duan Lingtian, gambar ini dimulai dengan ukuran semut, menjadi seukuran kepalan tangan, dan masih menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Lebih dekat dan lebih dekat. Tidak baik. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram saat dia menyadari betapa hebatnya sosok ini. Dia menginjak tanah dan menjatuhkan diri ke kuda Vergana pemuda itu. Kabur. Kaki Duan Lingtian menjepit pinggang kuda saat dia berlari ke depan, berlari seperti angin. Melihat kota kemenangan, yang ada di dekatnya, dan kemudian berbalik untuk melihat lelaki tua yang semakin dekat, ekspresi Duan Lingtian tenggelam. Sekarang dia hanya berharap bahwa lelaki tua itu akan meluangkan waktu untuk merawat luka-luka pemuda itu dan membantu pemuda itu menyambungkan lengannya yang terpotong. Atau dia pasti akan mati. Kecepatan orang tua ini jauh lebih cepat daripada Grand Elder Li Clan, Li Tai. Sejauh kecepatannya tidak kalah dengan tetua tertinggi Aqua Mist City, He Zudao. Jelas, ini adalah pembangkit tenaga jiwa yang baru lahir. Saat dia memacu kudanya dan terbang ke depan, hati Duan Lingtian dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman dan cemas. Apa yang paling dia takuti adalah lelaki tua itu meninggalkan pemuda itu untuk mengejarnya. Dengan kekuatan lelaki tua itu, begitu dia mengejarnya, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Lebih cepat, lebih cepat. Kaki Duan Lingtian tak henti-hentinya menekan pinggang kuda Vergana untuk mendorongnya maju. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Meskipun kecepatan kuda Vergana 2 kali lipat dari kecepatan kuda sebelumnya. Pada saat ini, dia masih merasa itu terlalu lambat. Babak 89, Putra Gubernur Kabupaten. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas.
Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Saat ini, Duan Lingtian berharap dia bisa memasang sayap pada dirinya sendiri dan terbang langsung ke kota kemenangan. Selama dia memasuki kota, dia akan aman. Akhirnya, di bawah tatapan gelisah dan ketakutan Duan Lingtian, pria tua itu berhenti, jelas akan melihat luka pemuda itu. Hah! Duan Lingtian menghela nafas lega. Baru sekarang dia menyadari bahwa pakaiannya telah lama basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, dia merasa seperti tiba-tiba naik ke surga dari neraka. Meskipun lelaki tua itu tidak terus mengejarnya, Duan Lingtian tidak berani ragu saat dia menunggangi kuda Vergananya langsung ke kota. Dia mendengar seruan para pengamat begitu dia memasuki kota. Lihat, kuda Vergana lain. Mungkinkah kuda Vergana yang lewat tadi adalah miliknya? Duan Lingtian mendengar diskusi orang banyak. Dia mengerutkan kening saat dia langsung melompat dari kuda, dan sementara semua orang yang hadir menatap kuda Vergana, dia mengambil kesempatan itu dan pergi. Dia menyembunyikan dirinya di dalam jalan-jalan yang ramai dan menghilang. Mungkinkah tren saat ini adalah melemparkan kuda Vergana? Ini adalah kuda Vergana yang bernilai 10.000 emas, tapi pemuda itu sepertinya membuangnya seperti membuang sampah. Banyak orang tercengang. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir bergerak ke arah gerbang kota. Sosok tua menyeret serangkaian bayangan saat dia langsung tiba di depan kuda Vergana. Apakah ada yang melihat pemuda berpakaian ungu yang berlari kencang ke kota? Mata lelaki tua itu seperti kilat saat mereka menyapu kerumunan, menyebabkan mereka merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Dia pergi ke sana. Seseorang menunjukkan arah yang ditinggalkan Duan Lingtian. Suara mendesing. Sosok lelaki tua itu menghilang ke kerumunan. Sangat cepat. Terlalu cepat. Aku seorang seniman bela diri formasi inti, tapi aku bahkan tidak bisa menangkap bayangan sosoknya. Mungkin pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage. Saya telah melihat tetua kedua klan Zong, Zong Ying, bertempur. Zong Ying adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 dari tahap inti asal, tetapi kecepatannya tampaknya tidak secepat ini. Kerumunan itu gempar. Duan Lingtian memutar dan berbalik, mengitari lebih dari setengah kota kemenangan, sampai malam tiba. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Duan Lingtian melirik pakaian di tubuhnya saat dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang saya perlu mengganti pakaian saya, atau itu akan terlalu jelas. Hah! Tiba-tiba, Duan Lingtian melihat sosok berjalan ke arahnya. Melihat sosok itu adalah seorang pemuda yang memiliki tinggi yang sama dengannya. Ibu dan ayah pasti akan sangat senang. Mulai besok dan seterusnya, saya akan menjadi pelayan klan Zong, dan gaji bulanan saya adalah 10 perak, gumam pemuda itu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia mulai menyenandungkan lagu saat dia berjalan ke gang. Tapi dia cepat tenang karena tenggorokannya seperti dicengkeram. Di bawah sinar bulan, pedang tajam berwarna ungu gelap itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan sedingin es. Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan dengan ketakutan berkata, "Lepaskan hidupku, Tuan. Saya tidak punya uang, saya benar-benar tidak punya uang." Duan Lingtian sedikit terdiam. "Siapa yang menginginkan uangmu? Buka pakaianmu," kata Duan Lingtian. "Ah, Tuan, Anda ingin." Tubuh pemuda itu menggigil, bahkan suaranya mulai bergetar. "Potong omong kosong, buka pakaianmu." Duan Lingtian berkata dengan sedikit tidak sabar. "Iya." Pemuda itu mengangguk saat dia dengan cepat melepas pakaiannya. Duan Lingtian melepas pakaian di tubuhnya dan mengganti pakaian pemuda itu. Tetapi ketika Duan Lingtian selesai berganti pakaian, dia memperhatikan bahwa pemuda itu telah melepas celananya sendiri dan bersandar ke dinding dengan pantat telanjang menghadap ke arahnya. Tubuh pemuda itu tak henti-hentinya gemetar. "Pak, kamu harus lebih lembut, aku masih perawan." Duan Lingtian benar-benar tercengang. Orang ini, untuk apa dia membawanya? Bahkan jika dia ingin seseorang, dia tidak perlu pergi sejauh menemukan seorang pria, kan? "Persetan, aku hanya menginginkan pakaianmu." Duan Lingtian menarik pedangnya dan menendang pantat pemuda itu. Pemuda itu berteriak kesakitan dan berkata, dengan ekspresi yang salah, "Tuan, mengapa Anda tidak mengatakan itu sebelumnya?" Saya tidak bersalah." "Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu?" Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap pemuda itu. Dia kemudian meninggalkan gang. Pasar malam Triumph City mirip dengan Aurora City, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah membeli topeng di salah satu kios pasar malam dan memakainya di tempat terpencil,
Duan Lingtian menuju ke titik operasi Gasless Shadow di Triumph City. Tang Ying telah memberitahunya sebelumnya tentang lokasi titik operasi bayangan mengerikan, jadi dia dengan cepat menemukannya. Dia berjalan dengan langkah besar dan tiba di depan konter. Di belakang konter ada seorang wanita muda berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Tubuhnya yang menggoda, yang seperti ular air, sepasang bukit giok megah yang tampaknya siap meledak kapan saja, dikombinasikan dengan wajahnya yang sedingin es, itu membentuk kontras yang mencolok. Melihat Duan Lingtian mengenakan topeng, wanita itu tidak terkejut, seolah-olah itu adalah kejadian biasa. Klan Wang, murid pelataran luar, Wang Zhen. Duan Lingtian memandang wanita muda itu, menekan suaranya ke tingkat yang rendah, dan memalsukan suara serak saat dia berbicara. Deposit 10.000 perak, konfirmasi setelah 3 hari. Suara wanita muda itu sangat sedingin es tanpa sedikit pun perasaan. Duan Lingtian meletakkan di atas meja uang kertas perak yang dia tarik dari cincin tata ruangnya sebelum datang ke sini, dia kemudian berbalik dan pergi. Dia sudah diberitahu oleh Tang Ying tentang aturan bayangan mengerikan. Setelah meninggalkan titik operasi bayangan mengerikan, Duan Lingtian mengambil beberapa lingkaran di daerah sekitarnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak diikuti, dia melepas topengnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Selanjutnya, dia kembali ke pasar malam yang bising dan menikmati barbecue. Baru kemudian dia mencari penginapan terdekat untuk menginap. 2 kuda Vergana dan pembangkit tenaga jiwa yang baru lahir. Mengingat kejadian yang terjadi pagi ini, hati Duan Lingtian tenggelam. Untuk memiliki pembangkit tenaga listrik Naschen Soul Stage sebagai pendamping, identitas pemuda dan gadis muda itu tentu tidak sederhana. Sangat mungkin bahwa mereka adalah anggota dari salah satu klan besar di kota kabupaten. Tapi hanya pemuda dan gadis muda yang bisa mengenali penampilanku. Berpikir sampai titik ini, dia menghela nafas lega. Setelah merenung sejenak, dia keluar sekali lagi dan membeli beberapa riasan. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai tentara bayaran, Duan Lingtian terampil dalam berbagai teknik penyembunyian dan infiltrasi, dan itu termasuk penyamaran. Setelah menghabiskan setengah jam, pipi tampan Duan Lingtian telah berubah, menjadi sangat biasa. Tidak buruk, keterampilan saya belum memburuk. Melihat ke cermin, Duan Lingtian mengangguk puas. Dengan pipi biasa ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sama sekali tidak mungkin untuk melihat jejak merias wajah. Wajah ini adalah salah satu wajah yang jika dilemparkan ke kerumunan, tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Sekarang, bahkan jika mereka melihatku sekali lagi, mustahil bagi mereka untuk mengenaliku. Setelah dia selesai merias wajahnya, Duan Lingtian merasa nyaman untuk saat ini. Saat fajar keesokan harinya, memanfaatkan kesempatan ketika manajer masih linglung karena kantuk, dia langsung check out. Jika dia ingin benar-benar menyembunyikan dirinya, maka dia tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Manajer ini telah melihat penampilan aslinya. Setelah berjalan keluar dari penginapan, Duan Lingtian pergi ke restoran untuk sarapan di tempat terbuka. Sarapan panas yang mengepul memungkinkannya untuk menikmatinya sepuasnya. Aku ingin tahu siapa itu. Begitu kejam. Kabupaten Swallow Mountain berada di atas kota kemenangan kita, dan dia bahkan berani memotong lengan putra gubernur kabupaten. Saya mendengar Patriark mengatakan bahwa mereka pergi ke klan Wang dan klan Zhong pagi ini, mungkin ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menemukan penyerang. Diduga, penyerangnya adalah pemuda pembudidaya pedang berusia sekitar 16 tahun yang berada di tingkat ketiga tahap pembentukan inti. Dia mengenakan pakaian ungu, dan memiliki penampilan yang tampan, itu. Duan Lingtian baru saja meneguk susu dan memakan sarapannya ketika dia mendengar diskusi dari meja terdekat. Itu adalah 3 pemuda berusia 20 tahun. Hati Duan Lingtian bergetar. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa penyerang yang mereka bicarakan tidak lain adalah dirinya sendiri. Tetapi meskipun dia menebak bahwa 3 orang dari kemarin memiliki latar belakang yang menonjol, dia tidak berharap itu menjadi begitu menonjol. Swallow Mountain County, tanahnya sangat luas, mencakup 81 kota. Di antaranya adalah Aurora City, Triumph City, dan Aqua Mist City. Swallow Mountain County adalah salah satu dari 18 county di Crimson Sky Kingdom, dan gubernur dari 18 county adalah tokoh yang memegang kekuasaan untuk menggunakan sejumlah besar pasukan. Mereka memiliki posisi yang menentukan di kerajaan. Diduga, 18 gubernur semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Void Stage. Pembangkit tenaga Void Stage,
mereka adalah eksistensi yang berada di atas seniman bela diri Naschen Sol, juga dikenal sebagai Immortals of the Land, karena mereka dapat menggunakan kekuatan tubuh kedagingan mereka untuk mengendalikan udara dan terbang. Pemuda itu adalah putra gubernur Kabupaten Swallow Mountain. Duan Lingtian menyadari bahwa dia telah mendapat masalah, dan itu adalah masalah besar. Tapi dia tidak menyesalinya. Bahkan jika dia bisa memutar kembali waktu dan berada di posisi itu sekali lagi, dia akan tetap melakukannya dengan cara yang sama. Hati Duan Lingtian tersentak saat dia berpikir dalam hati, untungnya, ini adalah kota kemenangan, dan jauh dari kota Aurora, seharusnya tidak ada orang yang berpikir untuk mencurigaiku. Selama 3 hari berikutnya, keseluruhan kota kemenangan dikejutkan oleh pergerakan besar dari 3 klan besar. Mereka hanya punya satu tujuan, menemukan penyerang yang memotong lengan putra gubernur kabupaten itu. Selama waktu ini, Duan Lingtian melihat gadis muda itu sekali lagi. Gadis muda itu memiliki ekspresi sedingin es dan mengikuti kerumunan saat mereka mencari jejaknya. Tetapi bahkan ketika dia melihat gadis muda itu secara langsung, dia tidak mengenalinya. Duan Lingtian yakin bahwa selain Keer dan ibunya, tidak ada orang lain, bahkan Li Fei, yang dapat mengenali dirinya yang sekarang, bahkan jika mereka bertemu muka. Dia sangat percaya diri dengan teknik penyamarannya. Jauh di malam hari, Duan Lingtian sekali lagi membeli topeng di pasar malam sebelum memakainya dan sekali lagi tiba di titik operasi bayangan mengerikan di kota kemenangan. Masih wanita muda yang menggoda dan sedingin es yang merawatnya. Klan Wang, Wang Zhen, bagaimana konfirmasinya? Duan Lingtian langsung ke intinya. 200.000 perak. Wanita muda itu berkata, dengan suara sedingin es. Seorang seniman bela diri tempering tubuh belaka begitu mahal. Duan Lingtian tercengang. Berdasarkan harga yang diberitahukan Tang Ying kepadanya, seorang seniman bela diri tempering tubuh tingkat ke-9 paling banyak akan menelan biaya 100.000 perak. Menyusup jauh ke dalam Wang Clan Estate memiliki risiko tinggi. Suara sedingin es wanita muda itu terdengar sekali lagi. Ini adalah 190.000 perak. Duan Lingtian tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik uang perak yang telah dia siapkan sebelumnya dan memberikannya kepada wanita muda itu. Wanita muda itu menerima uang perak dan mengangguk. Kapan misi akan dilakukan? Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Malam ini, targetnya pasti akan mati. Mendengar apa yang dikatakan wanita muda itu, sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman, tapi itu tersembunyi di balik topengnya. Dia meninggalkan titik operasi bayangan mengerikan dan menemukan penginapan lain untuk tinggal. Dia sudah membuat keputusan dalam pikirannya. Besok pagi, setelah sarapan, dia akan meninggalkan Triumph City. Keesokan harinya, Duan Lingtian menemukan restoran untuk sarapan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mendengar beberapa berita, tetapi dia tidak menyangka bahwa topik hangat saat ini masih mengenai putra gubernur kabupaten. Menurut Tang Ying, selama itu adalah tugas yang diterima oleh Ghastly Shadow, mereka tidak pernah gagal, jadi seharusnya tidak ada masalah. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Duan Lingtian bersiap untuk meninggalkan restoran. Bab 90, Li Qing pergi. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Duan Lingtian baru saja keluar dari restoran ketika percakapan dua pemuda yang melewatinya memasuki telinganya. Hah? Aku tidak berpikir bahwa Wang Zhen tidak akan bisa bertahan. Ya, bahkan Patriark tidak tahu mengapa lukanya tiba-tiba kambuh. Dia sudah pergi sekarang, dan dengan demikian Wang Guang dan yang lainnya bisa dianggap mati sia-sia. Meskipun kami tahu itu adalah seseorang dari klan Li Kota Aurora yang melakukannya, kami tidak tahu siapa sebenarnya itu. Orang dari klan Li itu benar-benar beruntung. Duan Lingtian mulai tertawa. Beruntung. Namun demikian, pergerakan Ghastly Shadow sangat cepat. Dia tidak bisa tidak kagum dengan metode bayangan mengerikan. Menurut apa yang dia dengar dari percakapan dua murid Wang Clan, sangat jelas bahwa bahkan Wang Clan Patriark tidak menyadari bahwa Wang Zhen dibunuh, dia percaya bahwa itu hanya lukanya yang kambuh. Duan Lingtian membeli seekor kuda dan berlari menuju gerbang kota. Di gerbang kota Triumph City, ada 3 kelompok orang yang bergabung bersama untuk memeriksa orang-orang yang pergi. Dan dari lambang pakaian orang-orang ini, dia bisa melihat bahwa mereka adalah anggota dari 3 besar Triumph City, klan Zong, klan Wang, dan klan Liu. Duan Lingtian melihat gadis muda itu sekali lagi. Gadis muda itu membantu memeriksa orang-orang dalam antrian untuk meninggalkan kota. Setelah beberapa saat, giliran Duan Lingtian.
Pria parubaya di samping gadis muda itu memandang Duan Lingtian ketika dia bertanya, "Nona muda, apakah itu dia?" Wanita muda. Duan Lingtian tercengang. Pakaian pria parubaya itu menampilkan lambang klan Liu di atasnya, jadi dia jelas merupakan anggota klan Liu Kota Kemenangan. Dengan kata lain, gadis muda yang mengayunkan cambuk kudanya ke arahnya tempo hari adalah putri patriark klan Liu. Seperti ini, semuanya tampak mudah dijelaskan. Sebelumnya, Duan Lingtian merasa aneh bahwa putra gubernur kabupaten yang bermartabat akan datang ke kota kecil seperti Kota Kemenangan. Dibandingkan dengan kota kabupaten Swallow Mountain County, Triumph City hanyalah sebuah kota pedesaan kecil. Jadi ternyata karena gadis muda ini. Itu bukan dia. Tatapan Liuru mengamati Duan Lingtian selama beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Bergerak, pria parubaya itu menyapu Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Duan Lingtian tidak tersinggung. Saat dia memacu kudanya keluar kota, meninggalkan Triumph City, wajahnya perlahan memancarkan senyuman. Meskipun dia telah bertemu dengan komplikasi tak terduga yang muncul entah dari mana, urusannya masih bisa dianggap telah diselesaikan dengan memuaskan. Perjalanan pulangnya berjalan cukup lancar, jadi dia tiba di Aurora City sebelum senja. Meskipun dia baru pergi beberapa hari, Duan Lingtian masih merasa ingin pulang, jadi dia langsung pulang, memeluk ke dan berputar. Duan Lingtian membiarkan gadis muda, yang wajahnya benar-benar merah, turun, dan berkata, dengan suara lembut sambil tersenyum, "Ke aku sangat merindukanmu." Punya istri dan lupa ibunya. Tanpa sadar, Li Rou juga keluar dari kamarnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Duan Lingtian sedikit malu saat dia buru-buru pergi untuk memegang tangan Li Rou dan mencoba memperbaikinya dengan mengatakan, "Bu, aku juga sangat merindukanmu." Cukup, berhenti menjadi lembek. Anda mungkin belum makan makanan yang layak selama perjalanan Anda. Ibu akan pergi menyiapkan makanan untukmu. Li Rou menggelengkan kepalanya saat dia memasuki dapur. "Nyonya, saya akan membantu Anda." Ingin masuk ke dapur juga. Tapi dia malah dipegang oleh Duan Lingtian. Apakah kamu tidak merindukanku?" Menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian dari tanah. "Tentu saja aku merindukanmu, tetapi kakak Fei Fei juga merindukan Tuan Muda. Tuan Muda, Anda pergi menemuinya, dan ketika Tuan Muda kembali, saya dan Nyonya akan selesai menyiapkan makanan." Petik 2. Gadis bodoh. Hati Duan Lingtian hangat saat dia menarik gadis muda itu ke pelukannya. Selalu seperti ini, selalu menempatkan dia di atas segalanya. Ketika Duan Lingtian tiba di rumah Li Fei, dia berkata, "Kamu benar-benar tahu cara kembali." Saat Li Fei melihat Duan Lingtian, dia langsung memelototinya. "Kau tidak ingin aku kembali? Kalau begitu aku akan pergi." Duan Lingtian linglung sejenak sebelum berbalik dan berjalan pergi dengan senyum di sudut mulutnya. "Kamu tidak diizinkan pergi." Li Fei dengan cepat berjalan ke depan dan menghalangi Duan Lingtian pergi. Tanpa diduga, pada saat dia memblokir Duan Lingtian, dia sepertinya bisa memprediksi masa depan, karena dia membuka tangannya lebar-lebar dan menariknya ke pelukannya. Sosok halus Li Fei gemetar. Mulut Duan Lingtian dirapatkan ke daun telinganya, dia menjilatnya dan dengan tenang berkata, "Aku merindukanmu." Sosok gadis muda itu seperti disambar petir, dan tubuhnya menjadi kaku. Uhuk-uhuk. Tepat pada saat ini, batuk terdengar dari belakangnya, menyebabkan wajah Duan Lingtian membeku. Dia bahkan merasa bahwa lelaki tua itu sengaja melakukannya. "Kakek." Wajah Li Fei merah karena malu, dan dengan demikian dia terus menundukkan kepalanya, tidak berani menatap lelaki tua itu. "Kakek." Duan Lingtian berbalik dan tersenyum licik sambil menyapa lelaki tua itu. Mata Lide menyipit, tersenyum ringan saat dia bertanya, "Lingtian, aku mendengar kamu pergi selama beberapa hari. Kamu mau pergi kemana?" "Tidak kemana-mana. Saya hanya pergi untuk berputar-putar di Misty Forest. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan satu lagi dari buah roh yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh kedagingan." Duan Lingtian membuat alasan. "Apakah menurutmu jenis buah roh itu jatuh dari langit?" Li De terdiam. Dia telah mendengar cerita tentang Duan Lingtian yang memakan buah roh yang menyebabkan tubuh kedagingannya mengalami metamorfosis, mendapatkan tambahan 2 kekuatan mamut kuno. Tapi sejauh yang dia ketahui, jenis buah roh ini adalah hal yang didapat dengan keberuntungan dan bukan dengan mencarinya. "Kakek, buah roh yang kudapat saat itu benar-benar jatuh dari langit, itu bahkan membenturkan benjolan di kepalaku."
Duan Lingtian terus berbicara omong kosong. Wajah Li De membeku dan dia sedikit malu. Itu kebetulan, benar-benar kebetulan. Li De dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Lingtian, aku telah melihat pedang roh yang kamu saring untuk KR. Ini benar-benar tidak buruk, itu melampaui senjata roh kelas 9 biasa, tapi itu masih cukup jauh dari senjata roh kelas 8. Apakah Anda membutuhkan kakek untuk membantu Anda meningkatkan kelas pedang roh menjadi senjata roh kelas 8? Petik 2. Kakek, kamu pasti tidak hanya ingin membantuku meningkatkan nilai senjata roh, kan? Duan Lingtian melihat niat Li De, jadi dia sedikit menggodanya. Wajah Li De memerah. Petik 2 tanda seru. Kakek ingin memintamu beberapa meteorit valet sehingga dia dapat membantuku meningkatkan nilai senjata rohku ke kelas 8 juga. Li Fei memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Aku hanya bercanda. Karena kakek menginginkannya, tentu saja aku tidak akan menahan diri untuk tidak memberikannya padanya. Kakek, aku akan pergi mengambil pedang ibuku dan ke untukmu sekarang. Duan Lingtian dengan cepat melakukan perjalanan pulang, membawa 3 pedang fleksibel valet myrtle, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Luar biasa, terlalu boros. Orang tua itu melihat ketiga pedang fleksibel dan sedikit kagum. Lingtian, dari mana Anda mendapatkan meteorit valet ini? Saat aku berada di Fresh Breeze Town, aku membelinya dari toko senjata, kurasa aku menghabiskan sekitar 200 silver. 200 perak. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dan dia hanya bisa mengucapkan 2 kata setelah waktu yang lama, yang beruntung. Orang tua itu sangat gembira seolah-olah permata berharga telah jatuh ke tangannya saat dia mengambil ketiga pedang itu kembali ke kamarnya dan mulai sibuk. Duan Lingtian menyelinap menyerang Li Fei sekali lagi dan menariknya ke pelukannya. Fei kecil, apakah kamu merindukanku beberapa hari terakhir ini? Aku tidak merindukanmu. Li Fei tersipu. Benarkah? Kau tidak merindukanku? Tangan Duan Lingtian dengan nakal bergerak di sekitar sosok panas dan lembut Li Fei. Hentikan itu. Kalau begitu katakan yang sebenarnya, apakah kamu merindukanku atau tidak? Ya, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ya, itu cukup, kan? Bao, hehe, kalau begitu aku akan menjadi untuk kamu lihat, serigala datang. Ah, tidak. Duan Lingtian dan Li Fei sama-sama tidak menyadarinya. Pada saat ini, di luar halaman, seorang pemuda berpakaian putih yang telah berdiri di sana untuk waktu yang lama berjalan pergi dengan langkah besar. Duan Lingtian, bahkan jika klan tidak menghukummu, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, kamu tunggu saja. Mata Li Qing berwarna merah tua, dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Hatinya sudah dekat dengan Warping. Oh, bukankah itu Li Qing? Tiba-tiba, 2 pemuda berjalan dari dekat. Pemuda berpakaian abu-abu yang memimpin memiliki mata yang berisi senyum saat dia melihat ke arah Li Qing. Wajah Li Qing berubah muram saat dia berteriak dengan suara rendah, Lian, sebaiknya kau pergi saja. Jangan memprovokasi saya. Li Qing, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih seperti dulu? Saat ini kamu hanya sampah bagiku. Petik 2. Lian mencibir sambil berkata dengan jijik, sekarang, di generasi muda Li Clan, hanya Duan Lingtian yang bisa menjadi lawanku, kamu tidak layak. Kamu mencari kematian. Ekspresi Li Qing ganas saat tubuhnya bergerak, menerkam ke arah Lian. Berenang langkah naga. Jari neter gelap. Li Qing menunjuk dengan jarinya dan terbang lurus ke arah Lian, meledak sepenuhnya dengan kekuatan 3 mamut kuno. Bukan hanya kamu yang berada di level kedua tahap formasi inti. Petik 2. Lian mencibir saat dia maju selangkah. Di atasnya, 3 siluet mamut kuno muncul. Bang! Lian langsung bergerak untuk mencegat dan memblokir serangan jari Li Qing dengan satu pukulan. Kekuatan pukulannya ke depan tidak berkurang saat menghantam tubuh Li Qing dan membuat Li Qing terbang. Li Qing, jika jari neter gelapmu tidak cacat, bahkan jika kamu berhasil menembus ke tingkat ketiga tahap pembentukan inti, masih tidak mungkin bagiku untuk menjadi lawanmu, sayangnya, sampah adalah sampah, jadi jangan, bahkan tidak berpikir untuk bangkit selama sisa hidupmu. Lian tiba di samping Li Qing dan tertawa dingin. Wajah Li Qing berubah menjadi hijau. Dia marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah dan matanya bahkan memancarkan kebencian yang pekat. Duan Lingtian, dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Ingat, kakekmu sudah mati, dan kamu tidak punya siapapun untuk diandalkan di klan Li. Lain kali, jangan terlalu sombong padaku, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu.
Lian mengancamnya sebelum pergi. Li King berjuang untuk berdiri, lalu dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuat keputusan. Pulang ke rumah, kemasi tasnya, bawa warisan kakeknya, dan tinggalkan klan Li. Dia pergi dengan kebencian. Ketika Duan Lingtian mendengar bahwa Li King telah meninggalkan klan Li, bahkan dia sedikit terkejut. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Li King, dia tidak dapat menyangkal bahwa tindakan Li King masih membuatnya merasakan rasa hormat di dalam hatinya. Meninggalkan perlindungan klan Li dan berkelana di dunia bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh siapapun. Setelah seseorang melakukan ini, itu berarti bahwa semuanya harus dimulai dari awal. Dia akan tanpa apapun untuk diandalkan, dan semuanya hanya bisa dilakukan sendiri. Dia tidak tahu, bagaimanapun, bahwa di mana Li King pergi, seperti keberuntungan, kota kemenangan. Begitu banyak untuk itu. 5 hari yang lalu, lengan putra gubernur Kabupaten Swallow Mountain County kami dipotong oleh seseorang di luar Triumph City. Seorang pemuda berbaju ungu. Budidaya pedang. 16. Duan Lingtian kebetulan tidak berada di klan Li selama periode itu. Saya dapat yakin bahwa ada kemungkinan lebih dari 90% itu dia. Petik 2. Setelah meninggalkan klan Li, Li King berlari kencang tanpa arah, secara kebetulan tiba di kota kemenangan, dan dengan demikian mendengar berita terbaru yang berkecamuk di kota kemenangan. Mungkin ini kesempatan bagiku. Mata Li King bersinar. Setelah beberapa saat, Li King tiba di perkebunan klan Liu. Saya tahu siapa yang memotong lengan putra gubernur kabupaten. Satu kalimat memungkinkan Li King tidak terhalang di klan Li. Dia dengan lancar bertemu dengan orang yang ingin dia temui. Di aula penonton yang luas, seorang pemuda dengan pakaian bagus duduk di kursi kepala dengan wajah sedikit pucat. Di sisi pemuda berpakaian bagus itu berdiri seorang gadis muda dan seorang lelaki tua. Kamu tahu siapa yang melukai tuan mudaku? Tatapan lelaki tua itu seperti listrik saat cara yang mengesankan dari pembangkit tenaga listrik Nash Chen Soul Stage menyapu, menekan ke tubuh Li King.